Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habri Azikri, NIM 0303-1282-126038 dari kelas B Indralaya, Teknik Kimia Angkatan 2021, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal apron conveyor. Sebelum lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kenapa kita membutuhkan suatu conveyor. Nah, di dalam dunia industri, terdapat banyak bahan-bahan yang merupakan bahan berat maupun berbahaya bagi manusia. Karena keterbatasan tenaga manusia, maka kita memerlukan alat yang dapat mengangkut bahan-bahan tersebut demi kemudahan dan keselamatan manusia itu sendiri. Salah satu alat yang dapat membantu adalah conveyor. Conveyor merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut bahan industri yang padat. Adapun beberapa jenis conveyor di antaranya. Yang pertama, bucket elevator, screw conveyor, apron conveyor, belt conveyor, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apron conveyor. Jadi, apa sih itu apron conveyor? Nah, apron conveyor merupakan jenis conveyor yang terbuat dari individu plat apron yang dihubungkan bersama dengan engsel di bagian bawahnya, sehingga menciptakan suatu alat yang permukaannya dilingkarkan di mana bahan dapat ditempatkan. Komponen utama apron conveyor itu sendiri yaitu frame, penggerak, take-up sprocket, apron atau slot, traveling roller, feed hoppers, dan discharge spot. Selanjutnya, fungsi dan peran apron conveyor di dunia industri. Apron conveyor berperan penting dalam beberapa industri yang digunakan untuk memindahkan bahan-bahan yang berbeda dari satu lokasi ke lokasi lain. Apron conveyor digunakan untuk memberikan sejumlah besar bahan di beberapa tahap produksi dan sangat berguna untuk transportasi bahan besar dan berat dalam aplikasi penanganan material termasuk seperti drum, palet, dalam pengaturan industri berat seperti pengecoran dan pabrik baja. Selanjutnya, klasifikasi apron conveyor. Apron conveyor terbagi menjadi dua jenis, yaitu casting mesin dan eskalator. Untuk casting mesin sendiri sering digunakan pada industri pengecoran. Nah, apron conveyor yang sederhana terdiri dari dua rantai yang dibuat dari mata rantai yang dapat ditempa. Palang kayu dipasang pada alat tambahan di antara rantai dengan seluruh tumpuan dari tarikan conveyor. Selanjutnya merupakan prinsip kerja apron conveyor. Apron conveyor bekerja seperti trek dari tank tempur. Bearing apron tunggal tumpang tindih dan dihubungkan bersama untuk membentuk sabuk tertutup atau rantai. Mekanismenya biasa terdiri dari beberapa rol logam, ditempatkan di dalam ban. Beberapa rol berisi gigi yang menghubungkan ke dalam lubang atau alur yang dibangun di bawah piring apron. Ketika rol putar, gigi yang terhubung ke lempeng bergerak yang kemudian bergerak apron conveyor belt sepanjang roll. Tindakan ini mirip seperti sprocket yang bergerak pada rantai sepeda ketika pedal didorong. Operator dapat mengatur kecepatan dan arah conveyor melalui mekanismenya. Karena belt apron conveyor membentuk lingkaran, dapat bekerja terus-menerus selama mekanisme roll berubah. Selanjutnya dapat kita lihat animasi dari prinsip kerja apron conveyor itu. Untuk sumbernya dapat tertera pada slide PPT. Different sizes and densities, from dry and abrasive to wet and sticky. Apron feeders can be installed horizontally or at an incline prior to any crushing or sizing, as they withstand the high impact forces from large run-up. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari apron conveyor itu sendiri. Adapun kelebihan apron conveyor yaitu satu, dapat digunakan untuk material kasar, material berat, bongkar besar, dan abrasif. Yang kedua, dapat digunakan untuk memindahkan material panas seperti bahan cor, tempa, dan lain-lain. Yang ketiga, perawatannya cukup murah. Yang keempat, dapat digunakan untuk kemiringan 25 derajat.
Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, kapasitas pengangkutannya cukup kecil. Yang kedua, hanya bekerja satu arah. Yang ketiga, kecepatannya rendah. Yang keempat, pembuatannya cukup rumit. Yang kelima, biayanya cukup tinggi. Dan yang keenam, konstruksi apron dan rantai yang cukup berat. Nah, dari kelebihan dan kekurangan yang telah disebut, dapat kita jadikan pertimbangan sebelum memasang apron conveyor. Untuk dasar pertimbangan dari saya ada 5, yaitu yang pertama, konstruksi apron dan rantai yang terlalu berat. Yang kedua, pembuatannya cukup rumit dan memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga, perlu perhatian lebih untuk bisa berfungsi dengan baik. Yang keempat, kecepatan yang relatif rendah, yaitu maksimumnya hanya 100 feet per meter. Dan yang terakhir, hanya bekerja pada satu arah gerakan. Untuk selanjutnya ada prinsip perancangan. Untuk prinsip perancangan sendiri ada 3, yaitu yang pertama harus memahami bahan yang diangkut. Nah, kita perlu mengetahui seperti apa karakteristik conveyor yang digunakan dan juga karakteristik produk yang kita angkut. Apakah bahan yang kita angkut itu mudah pecah atau tidak. Kemudian pahami juga apakah ada properti lain yang bisa mempengaruhi cara kerja conveyor. Selanjutnya ada perkiraan usia kerja. Nah, untuk perkiraan usia kerja dalam menggunakan conveyor, kita perlu tahu perkiraan usia kerja dari sebuah conveyor sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya, beberapa conveyor ada yang diperuntukkan untuk tugas ringan yang cocok untuk jangka pendek, dan ada beberapa yang diperuntukkan untuk tugas berat yang dirancang untuk operasi jangka panjang. Energi jangka panjang. Dalam membeli conveyor, dapat dipertimbangkan seberapa besar energi conveyor yang akan mempengaruhi biaya operasional bisnis dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, jika diketahui kapasitas material suatu barang yaitu 180 ton per jam dan bulk density-nya 60 pound per feet kubik. Nah, jika ditanya kapasitas untuk densitas 100 pound per feet kubiknya, maka kita tinggal cari, yaitu dengan rumus kapasitas sama dengan 100 pound per feet kubik per 60 pound feet per feet kubik dikali 180 ton per jam. Sehingga kita dapat kapasitas untuk densitasnya yaitu 300 ton per jam. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya terangkan pada kali ini. Berikut referensi yang saya ambil untuk membuat materi pada kali ini. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya mempunyai salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.